Hani, Ustadz. Belum kenalan saya sama kepala SD Insan Qurani, Ustadz. Mana orangnya? Ada? Oh, Masya Allah. Salam kenal, Ustadz. Kemudian kepala SMP IT, Ustadz Sadam ya. Mana Ustadz? Masya Allah, deng dekat gitu. Oke. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu tah setembung tun wa taala, ya sih? Jadi itu ketembung tah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaji kontak Ustaz Dirman ampun mepet ke pasir. Ya, kaji panik Ustaz soal kaji kita jadwal kaji Bang Wafa full sampai Desember. Udah nonda NTB supu-supu eta maksudnya kaji muli-muli entar pet. Ada yang terpaksa ada yang dikorbankan. Jadi ada daerah lain yang request bahkan sudah sejak setahun yang lalu Ustaz ngundang saya, tolong mengalah dulu ya, saya pengen pulang ke NTB saya bilang. Sabar. Insyaallah ketemu saya. Ya. Ustaz Sadas tadi sudah dikenalkan sama Ustaz Hani, saya asli Jotang. Tahu Jotang saya. Cuma sudah 10 tahun di Surabaya, Ustaz Amir. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tetap setia di Insan Qurani Ustaz ya. Insyaallah ya. Ngumpul nanti bareng-bareng gak cuma di dunia tapi juga di surganya insyaallah. Kalau untuk Ustaz saya tahu aja gitu. Sempat 1 bulan itu saya ngitung berapa kali saya naik pesawat Ustaz. Sebulan itu bisa 14 kali Ustaz. Ya balikin otak. Ya, dan itu dari ujung ke ujung Sumatera, Papua gitu ya. Kalau di Jawa itu kita seminar ya seminar aja gitu ya. Kalau di luar Jawa itu undangannya cuma 1. Undangan seminar pranikah. Nyampe sekolah siswa sudah siap, training motivasi siswa. Nyampe masjid habis maghrib masjid ini siap, habis sisa maghrib ini masjid ini, habis subuh masjid ini gitu ya. Saya ingat terakhir sebelum saya kesini saya ke Papua, Manokwari itu. Dijemput sama ketua yayasannya pulang dari sekolah. Ustadz kemarin di Sulawesi ngisi seminar apa Ustadz? Seminar pranikah saya bilang. Kebetulan sekolah kami ada 30 yang belum nikah katanya. Jadi nanti ngisi Ustadz ya habis sisa. Jadi flyer dibuat habis maghrib, acara habis sisa Ustadz. Dan hadir penuh begitu. Itu gayanya kalau luar Jawa itu ya. Kita nikmati, kita syukuri, alhamdulillah. Bagi saya kalau ke Sumbawa itu tempat yang paling ingin saya kunjungi begitu. Soalnya sudah mengalami dari Aceh sampai Papua gitu ya, penasarannya udah hilang. Gitu ya. Sudah menjalani dan nuansanya sama insyaallah nuansa surga. Ya, karena semua orang-orang ada Ustazah Adi Mutmainnah, ya. Ustazah panggilannya siapa Ustazah? Ustazah Adi gitu. Saudara kembar, mana saudara kembarnya? Yang ngajar cuma satu di sini ya. Taunya kembar aja gitu. Ya barang saya di SMA 1 Sumbawa Besar dulu ya. Yang jelas saya culun banget dulu. Bukan pembicara, nggak punya cita-cita jadi pembicara. Ya, tapi kalau katanya Ustadz Dirman, ya dia guru Dirman, kita gemes melihat ya ngeretok ate itu kita, milo kondisi generasi tota. Jadi yang pendiam pun belajar untuk bisa bicara supaya turut serta dalam membentuk generasi. Oke, yang pertama hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang salah satu di antara standarnya guru Quran. Ya, jadi melihat tantangan generasi kita hari ini, kita nggak cukup punya guru yang bagus bacaannya, yang merdu aja nggak cukup, yang hafal Quran aja nggak cukup, ya. Kita perlu melengkapi guru-guru tersebut dengan kompetensi yang kedua, yaitu metodologi pembelajaran, cara ngajar yang efektif supaya siswa bisa paham dengan apa yang kita ajarkan. Waktu kita terbatas, tipe siswa kita berubah-ubah gitu ya. Guru sudah menyiapkan administrasi, strategi, ice breaking, ketemu di kelas, masalah adab lagi.
adab lagi, de tunung, de saga, de ngulang, de koprol, de nangis, de drama Korea, macam-macam. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghadirkan metodologi yang baik? Saya lihat beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang baru selesai S3 di Amerika, Ustaz. Diwawancara sama Ari Untung, diwawancara sama TV One, anak Lombok Tengah. Ya, anak itu sesudah beberapa waktu lalu sebelum berangkat ke Amerika nulis di wall Facebook saya, Ustaz. Kayak bahasa Semawa sih. Walaupun tahu Lombok. Apa yang tulisan? Thanks for your amazing mentoring during my study at UNRAM. Ya, jadi hebatnya metodologi menurut saya, Sada. Anak ini dulu waktu awal ketemu saya semester 4, dia nyebut dirinya tulalit. Saya ditanya A, jawabnya B. Dalam hati, bukan tulalit itu menurut saya, itu korslet. Iya kan? Itu ketuan A jawab B. Misal, ada guru insan Qur'ani misal eta. Tuan ning Ustaz Dirman, kaifahalukum? Langsung jawab amin. Sabahul khair, amin. Lebih kurang naluk lah. Lindek tuan lid jawaban. Tapi ketemu ke kaji cuma 3 bulan, Ustaz. Semester 4 2012. 2011 2012. 3 bulan pertama dia ikut mau pres UNRAM 2012, dia juara 1. Ya, dari yang merasa tulalit jadi yang nomor 1 di kampusnya. Saya punya teman sebangku di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Ya. Kelas 2, kelas 3 baru selesai S3 di Taiwan. Ya, dulu kerjain PR tuh sampai saya ngentang Bali ini, pangkos. Sampai kaji senturit kok kakiang. Sampai PR keluarga kaji kerja. Ya, tapi sekarang lebih hebat ya. Oke. Jadi apa efek samping kalau kita belajar metode wafa? 1. Siswa pengen baca Quran terus dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, di kendaraan dalam segala keadaan. Itu efek sampingnya. Balong apa nongka? Balongnya insyaallah ya. Jadi kita buat mereka bahagia tumbuh bersama Quran. Itu yang kita pelajari hari ini tentang metode pembelajaran. Kalau kata Profesor Yohanes Surya, anak-anak Indonesia bukan tidak pintar, tetapi belum semua anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar kepada guru yang baik dan metode yang baik. Halo kok Papua diri. Tembung Bupati. Pak Bupati tolong pilihkan anak 4 tin kan tek kelas. Pokok di paling reke nih. Pertanyaan pertama dari bupatinya apa? Esya kuda. Mau diapain, Prof? Kata Profesor Yohanes Surya, saya mau jadikan mereka juara dunia. Ya, jadi pilihkan saya yang paling bodoh, saya akan jadikan mereka juara dunia. Dididik hitungan bulan, diikutkan Olimpiade di Indonesia juara, puncaknya Olimpiade tingkat Asia dan mereka juara umum di sana. Ya, mau buktikan apa? Bahwa tode kita no suka gedul Bapak Ibu. Ustaz-ustaz. Ya. Yang penting nih guru jago. Hah? Yang penting guru nih jago ngajar. Balong ate guru ke jago cara ngajar nih. Kelar. Ya. Nonda pengkeling sama sekali kales Profesor Yohanes nih. Ina bapak ditanya Ustaz. Harus tuh jatuh ina bapak gitu. Ada kepala sekolah ditaruh di jatuh gitu. Pendiri yayasan dari jatuh nongka buaya kambing hitam. Ya, langsung telit diri nih. Nah, tadi salah. Tadi salah. Tadi harus balong. Ya? Jadi urusan siswa di kelas itu ya urusan mereka dengan kita. Gimana caranya? Ya, setiap ketemu sama kita mereka bisa jadi yang terbaik dan jadi yang paling pinter. Saya terakhir ngajar kemarin Jumat di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Salah satu sekolah paling besar lah, nomor 1 lah di Sidoarjo sana. Dan perkataan saya sama aja kalau ketemu siswa, Ustaz. Walaupun ketemu saya cuma sekali, 2 kali, 3 kali, saya berani jamin kalian akan jadi yang paling pinter habis ini selamanya. Sampai S3 bisa, saya bilang. Ya, yang penting mau, syaratnya cuma 1, yang penting ya, yang penting mau. Saya bagikan yang simpel-simpel, yang sederhana. Ya, tapi saya berani jamin jadi yang terbaik insya Allah.
Ya dimanapun berada. Karena saya sudah buktikan sampai S3. Ya. Udah habis mata kuliahnya semuanya. Nggak ada B sama sekali, Ustaz. A semua. Ya. Baik, dan semuanya insya Allah bagian dari keberkahan Al-Quran Al-Karim. Coba saya pengen dengar semangatnya dulu. Takbir dulu. 1, 2, 3. Oke, kalau secara level itu takbirnya orang pasrah, orang yang beban hidupnya berat, orang yang ibu-ibu yang cicilan Tupperware-nya belum lunas. Pokok itulah ya. Kita naikkan levelnya insya Allah. Kita hendak membangun, mendidik generasi yang tumbuh bahagia bersama Quran. Pokok nih saudara. Ketemu ke Quran, ada perasaan bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Cuma untuk bisa membuat generasi kita bahagia dengan Quran, gurunya lah yang harus paling awal dibahagiakan. Bagaimana mungkin guru itu bisa membahagiakan siswanya kalau dia sendiri tidak bahagia? Masalah paling besar guru apa sih? 1, jodoh yang tak kunjung datang. Hah? Ke bawah dalam kelas, Den. Anak-anak, ya fathah diikuti alif itu berjodoh loh, nak. Jangan kalian pisahkan dari jodohnya. Astagfirullah. Semoga dipertemukan dengan jodohnya gitu. Masalah pribadi dibawa ke kelas. Yang kedua, utang. Ya. Matobi itu panjang 2 harokat. Kalau kalian baca panjang, baca pendek, itu utang namanya. Semoga Allah mudahkan kalian bayar utang. Kok bawa masalah utang ke kelas itu loh, masalah jodoh ke kelas. Ya, jadi harus jadi yang paling bahagia. Ya, insya Allah bisa. Ya, kalau ada orang yang mengaku paling bahagia di dunia, mereka selamanya tidak akan pernah bisa mengalahkan bahagianya seorang pengajar Quran. Walaupun mereka pegang dunia di tangan mereka, enggak akan pernah bisa merasakan sebahagianya orang yang mengajarkan Quran. Ya, coba ketika kaji menong, apa motivasi si yang ngajar Quran pang sama Qurani ke insan Qurani? Sate kaji menong bos. Ustaz, siap Ustaz. Udah bos ya, ruang ngajar pangtai, udah nusiak lu kododoan aja, ku pihak-pihak. Apa motivasi sih Ustaz? Sate apa Ustaz? Sate alas. Amin. Ya. Mana Ustaz Bir'ah tadi? Apa motivasi sih Ustaz? Satu keluarga sama semua murid-murid saya masuk surga. Amin. Kan pidatin Bang Tay Ustaz? 8 tin ya. Asli mana sih ya? Gresik. Gresik. Dekat dengan Sidoarjo. Kakak saya di Waru, Ustaz. Waduh, dekat banget. Wajib mampir ya kalau ke sana ya. Kemarin bulan 7 sebulan kita cuti. Oke, Pulang ke Sidoarjo di Waru. Oke, tepuk bagus. Wah. Paling siap. Oke, tepuk 1. Bling yes Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, lamin ada guru insan Qurani sama Qurani beling ke murid. Nah, tenang. Makin jadi kapal ya. Nah, itu ciri guru yang memang tidak didengar oleh siswanya. Saya guru Quran gampang. Kalian itu kita apa sih? Ya ke sesuai ke perkataan ke perbuatan. Biasa minongka sesuai benar dua siswa. Pedunak narang jadi narang Thomas. Patis ini narang baru patis loh. Bukan kebalikan. Ini udah karena siswa kita melihat kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan apa yang diucapkan. Misal nih paling gampang diberi saya lakukan. Nah, semangat. Belok cara nyampaikan semangat. Semangat. Ya itu ciri guru yang biasanya siswanya kapal itu. Ya, tepuk 3. Nah, kalau kayak cara Ustaz ini nih. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Cara tepuk 5-nya dikasih variasi dikit ya. Siap belajar. Tepuk 5. Tepuk 5. Tambah takbir terakhir ya. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali, akhiri dengan takbir. 1, 2, 3. Oke.
Itu gambarannya kira-kira yang akan kita pelajari hari ini tentang cara kita mengajar. Kemudian nanti kita akan membedah secara bertahap seluruh materi wafa yang diajarkan kepada siswa-siswi kita, ya. Tangan kanan digenggam semuanya. Tangan kanan digenggam. Angkat tangan, gerak-gerakan, mulai. Pukul amin ada, den nongka semangat nih. Tu tarik kuangkang, suruh pimpin ice breaking. Setuju? Saya sambil nyari korban ini ya. 1, 2, 3. Dua tangan taruh di pinggang. Lihat. Bersiap sedia. Nah, belum apa-apa udah ganti lirik kan? Bersiap sedia, saudara, bukan anya. Oke. Kondisikan dirinya sendiri. Kalau dalam grounded teori, guru itu harus bisa mengondisikan mentalnya, psikologisnya sebelum ngajar, karena dia hendak membagikan vibrasi positif kepada siswanya. Jadi apapun masalahnya, ya dia harus bisa masuk ke dalam kelas dengan energi positif. Kalau dalam quantum learning itu yang perlu kita lakukan sederhana aja. Duduk yang tegap, bahu agak ditegakkan, melihat agak ke atas sedikit, senyum yang tulus. Udah itu, langsung endorfinnya diproduksi, hormon kebahagiaannya diproduksi, langsung positif, ya. Nanti dapat garansi, sebagaimana garansi dari Allah, ana inda dhanni abdi bihi. Lain sebaliknya, saya tamalong kelas, kita hidung mata siswa, ya Allah ujian apa lagi hari ini? Ya Allah ujian kesabaran. Ya Allah, kapankah bel menyelamatkan saya dari kelas ini? Ya udah, dan saya dapat. Tapi sebaliknya, siap masuk dengan gestur yang barusan, kemudian mengondisikan vibrasi positifnya dengan melihat ke siswa sebagai amal jariah. Ya, saya harus masuk surga bareng dengan dia, gitu ya. Beda suasananya. Baik. 2016 saya ngisi di Nurul Hakim Kediri. Acara pembukaannya dibuka sama Tuan Guru Muharrar, penutupannya ditutup sama almarhum Tuan Guru Sopwan Hakim, Ustaz. Apa sambutannya Tuan Guru Muharrar? Ngomong ke para asatisnya, kata beliau gini, Ustaz. Di detik kita memutuskan untuk menjadi pengajar Quran, maka di detik itu kita sudah menjadi bagian atau layak disebut sebagai karyawannya Allah. Ya, secara administratif karyawannya pesantren, tetapi sejatinya Anda adalah karyawannya Allah. Anda dicatat dan disaksikan sebagai orang-orang yang bekerja untuk Allah. Kalau kita sudah jadi karyawannya Allah, maka kita sepenuhnya berada dalam tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tanggung jawab mencukupkan kita dunia dan akhirat kita. Allah yang tanggung jawab untuk jaga keluarga kita. Ya? Jelas? Cuma kadang-kadang saking semangat jadi karyawan Allah nih Ustaz, kelupa ke kiri kanan Ustaz. Pokok nih. Ada ndak Ustaz Dirwan ku ngajar lillahi ta'ala. Pokok nih. Ndak Ustaz Hani tetap nih yang terbaik nih. Ya, kita lupa bahwa ridallah fi ridal walidain. Yang milikan Ustaz Dirman untuk jadi pimpinan antum di sini itu Allah. Ya, ini skenario-nya Allah gitu loh. Untuk dapat ridhonya Allah, antum harus dapat ridhonya beliau dulu. Jangan dipisah-pisah begitu. Jelas? Jelas nggak? Ya, yang punya kepala sekolah Ustaz Hani. Oke, secara administratif Ustaz Dirman yang nunjuk beliau, tapi sejatinya yang milihkan Ustaz Hani untuk jadi kepala sama Quran itu Allah. Yang milihkan beliau untuk jadi kepala sekolahnya antum di sama Quran itu Allah. Ya, karena kalau Allah nggak menghendaki mana Surya, ya ini
Poting bau Ustaz Hani. Jadi kepala sekolah nur bayang ta'ala bau. Oke? Jelas? Maka untuk dapat ridhonya Allah, Anda harus dapat ridhonya kepala sekolah, ridhonya pendiri yayasan. Ya? Nah, enggak, nengok kiri kanan nih pukul Allah. Mau kanan lo. Karena lo kerubus Ustaz. Siap lupa ina bapak ya, siap lupa salah sois laki siap. Tetap lo dapat kalau talan lo kena. Ya mau? Jadi kalian sopo. Salah satu asatis kami di Wafa yang awal-awal ngambil sanad ke Syria, namanya Kiai Fatoni. Kalian mojo genengan nah. Beliin diri nih. Pengalaman saya keliling berbagai negara, saya menjumpai hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi yang terkaya di akhirat dengan mengajarkan Al-Quran. No debat, fix no debat. Yang paling kaya nanti di akhirat adalah para pengajar Quran. Beliin diri nih, sampai-sampai saking semangat ke luar negeri ya naik untuk jadi yang paling kaya pang akhirat mudine, sampai-sampai mereka menggelar lapak di pinggir jalan, mempersilahkan orang-orang yang lewat di jalan untuk belajar secara gratis kepada mereka. Ayo sini. Nah, saya akan jumpai pang Madinah, pang Mekah, look, ya, siap standby para masai sate belajar. Saking semangat untuk jadi yang terkaya di akhirat. Sampai-sampai kata beliau, saya menjumpai seorang kakek yang sudah tua renta, yang ngomong aja udah nggak jelas, tapi masih juga menggelar lapak di pinggir jalan, mempersilahkan orang lewat, saking ingin sisa usianya itu jadi sisa usia terbaik karena mengajarkan nanjangkana. Nipang sih ya. Tahu sebetal luar biasa bu terlibat ngerasa nih, rasa bu ajar Quran, kita mipang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Lamin visi kami Wafa dan nyambung ke visi lembaga-lembaga Islam seluruh Indonesia bahkan dunia. Apa Dian? Melahirkan ahli Quran sebagai pembangun peradaban masyarakat Qurani di Indonesia. Ya, jadi nih Ustaz, kebetulan saya HRD Wafa Ustaz. Kalian 2015 jadi HRD tuh, sampai tuh. Ya ketemu berbagai tipe tahu. Tujuan mau gabung ke Wafa, tujuan mau ngajar Quran apa? Ya, harus sama dunung, lain beda visi ini nan depina anu kan. Ora ketemu nan. Tahu pak akhirat murid pak surga repot. Saling doa, saling bilang syafaat, bangnya ini debat nah buat nah. Sampai akhirat debat nah. Tuna nih, nanta nih. Pompa-pompa bela ngajar Quran dah dapat apa-apa nih? Ya mau? Jadi visi awal adalah kita pengen ketemu sama Allah bersama Quran. Kita ingin bertemu dengan Allah bersama dengan Quran. Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Dean wes usateno penuh-penuh. Dean bem. Lamen tutu sia dean niat nih. Dan dia jujur ke niatnan, maka min haitsu la yahtasibnya Allah pasti akan bekerja untuk kita. Saya nggak tahu juga ilmu apa yang dipakai sama pembina Wafa itu. Yang ngomong ke semua karyawan itu, kalau antum betul-betul ikhlas ngajar lillahi ta'ala gitu, ya, saya yakin sebelum antum meninggal dunia antum semuanya akan diperjalankan ke Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan link pembina kami ke Wafa, setin setelah kaji menang pengelinan nih, kaji angkang anak tuh deh. Ya, kaji angkang Mekah ke soai, anak kaji telutin, ma bapak kaji loh. Ya. Ternyata ikhlas itu luar biasa ya, baru mulai aja sudah luar biasa itu dampaknya. Kalau kita betul-betul jujur dengan keikhlasan gitu. Ya mau sedah? Setuju mau? Kota lama 1, 2, 3 ulangi sekali lagi. Dari awal Zasya Ghaza Bawa Kabo 1, 2, 3 ulangi
Sekali lagi. Dari awal. Lasya Hasan Khawa Sama Doa 1, 2, 3 Khawa Sama Ulangi sekali lagi. Dari awal. Zasya Hasa. Misal seperti itu cara kita mensimulasikan gerakan ya atau peragaan pada jilid 1. Yang lupa gerakannya tinggal buka YouTube Wafa Indonesia, lengkap kok semua materi jilid 1 di situ ya. Videonya orang Jotang juga ya. Situ ya di website resmi, di YouTube resmi Wafa Indonesia. Lanjut. Jilid 2 misalnya. Ya. Ikuti saya, tangannya begini. Fathah, kasrah, dhammah, 1, 2, 3. Simulasi baris. Apalagi? Oh, saya pernah lihat guru ngajar jilid 2. Dia nempel flashcard ma besar di sini. Ya, jangan di sini, kalau di sini kan nanti gini, ya, di sini. Di sini ya. Dia pegang tongkat pramuka asal kelas. Ya, bawa tongkat pramuka, ditempel di sini huruf ma berharokat fathah, mim harokat fathah. Teman-teman, namaku Ma. Siapa namaku? Aku memegang tongkat. Tongkat ini namanya alif. Siapa namanya? Ma ketemu alif dibaca panjang 2. Misal begitu. Ya jadi ma ini megang, ya ketemu sama alif dibaca panjang 2. Misalnya begitu cara guru mensimulasikan. Ada lagi saya jumpai, ya. Ada yang pakai loncat lah, ada yang maju mundur lah, macam-macam sesuai dengan materinya. Intinya disimulasikan dengan games atau permainan. Ada yang saya lihat juga di TK itu tarik tambang, ya. Karena anak-anak sering ketukar jim ha-ho, ya udah dibagi 3 tim. Tim jim, tim ha, tim kho, udah. Nanti gak ketukar lagi habis gamenya gitu. Ya. Oke, simulasi atau peragaan langsung. Ada yang pakai ayunan, isyarat tangan, ya. Intinya ada peragaannya. Ini pilihan ya. Satu-satu pakai salah satu nggak apa-apa. Pakai pertanyaan terstruktur aja nggak apa-apa. Atau divariasikan. Kapan pakai nomor 1, 2, 3. Atau pakai 3-3-nya juga nggak apa-apa. Ya nggak lama kok. Yang kedua, nasyid atau cerita analogis. Misal mata saya kayak roda, kita kasih irama. Gimana iramanya? Mata saya kayak, yuk 1, 2, 3. Mata saya roda, mata kayak, mata udah gitu aja. Gak usah tambah-tambah lirik lain. Ada sih yang nama-nama lirik silahkan ya. Tapi intinya itu gitu loh, dinyanyikan gitu ya. Harus nada itu enggak. Ganti yang lain enggak apa-apa. Misal ada Toha bawa jala 1, 2, 3. Ada Toha bawa jala. Ada Toha bawa jala. Ada Toha bawa, ada Toha. Begitu ya. Kemudian mereka ketemu sama di jilid 2 harokat kasroh. Anak-anak masih ingat?
Lagu balonku ada 5 masih ingat ya? Hari ini di daftar isinya tulisannya bunyi I loh. Yuk kita bunyi I semua ya. Bilin kitu 2, 3. Ripi ripi wirni. Jangan wirni nyui enggak ya. Wirni nyi Ustaz. Oke. Ngapain Ustaz? Mengalami harokat kasroh. Bunyi I-nya sempurna, nggak boleh miring-miring. Habis itu ketemu sama harokat dhammus syafatain, berarti bibirnya monyong bunyi apa anak-anak? Ayo bulunku dulumu. 2, 3. Bulunku dulumu. Terus stop. Nggak perlu sampai selesai, nanti bibirnya nggak kembali ya. Posisi semula bahaya ya. Ngapain Ustadz? Kita belajar harokat dhammah. Bunyi U-nya kalau monyongnya nggak sempurna, mesti nggak sempurna bunyinya. Mungkin bulunku, nggak mungkin sempurna itu. U-nya harus monyong sempurna. Habis itu fathah ketemu sama alif misalnya. Ya udah, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti wawu, bacaan mutabi'i. Sampai situ gak apa-apa. Mau tambahkan silahkan. Boleh. Tapi saya khawatir tulisannya terus gurunya malah menggonggong, kan bahaya ya. Oke. Lanjut ya. Materi jilid 3 apa? Im, misal lagunya hamzah fathah mim sukun, dibacanya bersama. Hamzah fathah mim sukun, dibacanya. Hamzah kasrah mim sukun, dibacanya im bersama. Kasrah mim sukun, dibacanya im. Hamzah dhammah mim sukun, dibacanya mulai. Mim sukun, kalau digabungkan menjadi im apa? Kalau digabungkan menjadi im Dari awal bisa? 1, 2, 3. Hamzah fathah mim sukun, hamzah kasrah, setelah itu al-il-ul materinya kan, ganti liriknya ya. Hamzah fathah lam sukun, 1, 2, 3. Hamzah fathah lam sukun, hamzah kasroh lam sukun,